saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap bersukacita karena Tuhan akan datang. Coba kembali dengan saya, Pater Dion Damis SVD, dalam Renungan Harian Embun Sabda, Kamis 17 Desember 2020. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, masa Advent kita terbagi dalam dua bagian besar. Bagian pertama berlangsung sejak hari Minggu pertama Advent sampai tanggal 16 Desember. Dan bagian kedua mulai hari ini 17 Desember sampai Natal tiba. Sejak hari ini sampai Natal kita diajak untuk memfokuskan pada peristiwa kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan pada hari Natal. Selama 9 hari ke depan, kita akan berjumpa dengan figur-figur yang terlibat secara langsung dalam menantikan dan dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Kita sebut misalnya Yohanes Pembaptis, Maria dan Yosef, Zakaria dan Elisabet. Injil hari ini menyajikan silsilah atau genealogi Yesus Kristus. Kita tahu bahwa silsilah keluarga sangat penting karena dapat membantu kita untuk mengetahui garis keluarga, asal atau akar keberadaan kita sebagai manusia hingga saat ini. Penginjil Matius menulis silsilah Yesus dengan maksud yang sama untuk menunjukkan akar atau asal dan garis keturunan Yesus dari segi manusianya. Ia memperkenalkan Yesus pertama-tama sebagai anak Daud, anak Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Selain dua nama itu, kita akan membaca atau mendengar daftar panjang nama-nama sejak Abraham sampai Yesus yang disebut Kristus. Ada banyak nama yang tidak begitu familiar untuk kita orang Kristen zaman ini. Menarik bahwa di antara nama-nama itu ada 4 perempuan, yaitu Tamar, Rahab, Ruth, dan Bunda Maria sendiri. Masing-masing dari mereka memiliki karakter yang menarik dan juga kisah yang menarik kalau kita membaca dalam kitab suci. Selain itu, ada sejumlah nama yang dalam catatan sejarah sebagai orang berdosa atau orang non-Yahudi. Matius menulis silsilah ini untuk menunjukkan bahwa rencana keselamatan Allah itu terwujud secara bertahap dalam sejarah bangsa Israel. Proses terwujudnya berjalan lewat berbagai situasi dan melibatkan banyak pribadi termasuk orang-orang yang berdosa sekalipun. Matius menulis silsilah ini untuk memberikan pesan rohani kepada para pembaca awal yang berlatar belakang Yahudi bahwa Yesus itu keturunan Daud. Dialah Mesias yang dinantikan, Kristus atau Raja Israel yang diurapi. Dalam diri Yesus, rencana keselamatan itu mencapai titik klimaks dan diwujudkan secara sempurna. Inilah pesan utama bagi kita selama masa Advent ini. Saudara-saudara, bagi kita yang tidak berasal dari latar belakang Yahudi, silsilah ini mungkin tidak terlalu penting dan malahan membosankan. Namun kita pun tetap dapat menggali pesan iman untuk hidup rohani kita. Pertama, silsilah Yesus menyadarkan kita bahwa rencana keselamatan Allah itu terwujud dalam rentang sejarah yang panjang yang melibatkan banyak orang, baik orang-orang suci maupun orang berdosa. Allah tetap konsisten pada rencana dan janjinya untuk menyelamatkan umat manusia. Rencana Allah itu tidak akan gagal
oleh situasi manusia yang penuh dosa. Allah bisa menggunakan semua jenis manusia, termasuk orang-orang yang berdosa dan yang tidak beriman, menjadi sarana mewujudkan rencananya, yaitu menyelamatkan umat manusia. Kedua, dengan merenungkan silsilah ini, kita diundang untuk mengenang dan bersyukur kepada Tuhan atas semua orang yang terlibat dalam sejarah hidup kita, sehingga kita sampai pada iman dan pengenalan akan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selain memiliki silsilah keluarga manusiawi yang tercipta karena hubungan darah dan hubungan sosial mungkin, kita juga memiliki garis keturunan spiritual, di mana kita mendapat warisan iman dan hal-hal rohani. Ketiga, selain menjadi penerima iman yang baik, kita juga perlu sadar bahwa kita ini adalah penerus iman dan janji keselamatan Allah kepada semua orang, kepada generasi berikutnya, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang di sekitar kita, atau kepada semua orang yang dibawa bimbingan dan tanggung jawab kita. Maka jangan biarkan warisan berharga itu, yaitu iman, mati dan berhenti pada era kita. Wariskanlah itu kepada generasi berikut, sehingga mereka pun mengenal Kristus dan mendapatkan anugerah keselamatan. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.